Salam adik-adik, perkenalkan nama saya Iga Aranci Vika, NIM 1.2021-2022.0184 kelas F semester 4. Saya mahasiswa dari IAKN Kupang. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah pendidikan agama Kristen kelas 4 SD, pembelajaran 7 dengan tema Yesus sanggup menyembuhkan. Nah, saat ini kita akan belajar bahwa saya lemah dan saya butuh Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Ada 2 poin penting yang harus kita bahas hari ini, yaitu yang pertama mengakui keterbatasan diri kita sebagai manusia berdosa. Yang kedua menjelaskan salah satu kisah orang sakit yang disembuhkan oleh Yesus. Poin pertama yaitu mengakui keterbatasan diri kita sebagai manusia berdosa adalah langkah penting dalam memahami bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sebagai manusia, kita rentan melakukan kesalahan dan terkadang melanggar nilai-nilai moral yang kita yakini. Dengan menyadari keterbatasan dan dosa-dosa kita dapat lebih rendah hati dan belajar dari kesalahan dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mengakui dosa-dosa kita juga merupakan langkah awal menuju pemulihan dan pertobatan. Dengan menghadapi kenyataan bahwa kita tidak sempurna, kita dapat merenungkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan, meminta maaf kepada yang terluka dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan di masa yang depan. Penting untuk diingat bahwa meskipun kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dan melakukan dosa, kita juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan bertumbuh menjadi individu yang lebih baik. Dengan kesadaran akan keterbatasan dan dosa-dosa kita dapat meraih kesempurnaan spiritual melalui proses pertobatan dan pengampunan. Poin kedua yaitu salah satu kisah yang terkenal dalam Perjanjian Baru mengenai penyembuhan oleh Yesus adalah kisah tentang mujizat Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Kisah ini terdapat dalam kitab Injil Matius 9 ayat 20-22 dengan bunyi firman, "Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu." Yang artinya bahwa ketika Yesus merasakan bahwa kekuatan telah keluar darinya, dia bertanya siapa yang menyentuh jubahnya. Perempuan tersebut ketakutan namun dengan rendah hati mengaku dan menceritakan dosisnya. Yesus kemudian memberkati perempuan tersebut, mengatakan bahwa imannya telah menyembuhkan dan menyuruhnya pergi dengan damai serta bebas dari penyakitnya. Kisah ini menunjukkan kekuatan iman yang besar dan kasih karunia Yesus dalam menyembuhkan orang yang menderita. Ini juga mengajarkan tentang pentingnya kepercayaan, ketabahan, dan keyakinan dalam menghadapi kesulitan hidup. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Yesus adalah sumber penyembuhan dan kekuatan bagi yang percaya padanya. Dari kedua poin yang sudah kita bahas, kita belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang sanggup menyembuhkan. Semua itu ada hanya karena campur tangan Tuhan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Terima kasih atas kerjasamanya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dalam pendidikan. Shalom.